Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wali. Yang saya hormati Hakim Tinggi PTA Medan yang merangkap sebagai Ketua Dharma Yukti PTA Medan. Rombongan saya tadi, kami berempat, ada Saudara Arif Ismu dan sopir satu orang. Yang saya hormati Pak Ketua Pengadilan Agama Tebing Tinggi ya? Tebing Tinggi, Pak Ibu dan Bapak Hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi, Ibu Panitera dan Pak Sekretaris, Bapak-bapak dan Ibu para pejabat, fungsional dan struktural, seluruh staf dan tenaga P3K, keluarga besar Pengadilan Agama Tebing Tinggi yang saya hormati. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa ketemu pada hari yang mulia, pada hari Jumat ya. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkah bagi kita semua. Pertama kali saya datang di sini, ya, dan masih banyak PA yang saya belum kunjungi, karena baru beberapa PA saja yang baru sempat saya kunjungi. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan beberapa hal yang barangkali ada manfaat dan berguna bagi kita semua. Kita semua di sini ada 40 berapa ya? 41 orang. Yang laki-lakinya berapa orang? Pak Sekretaris, berapa orang yang laki-lakinya? Bukan lebih kurang, bukan lebih kurang. Kalau manusia itu tidak bisa lebih kurang. Berarti Bapak tidak hafal statistiknya. Siapa yang tahu ini? Pusat kepegawaiannya mana? Berapa orang yang laki-laki? Nah, ya, tidak bisa lebih kurang. Kalau orang keluar tidak boleh lebih kurang. Kalau ukuran tanah itu boleh lebih kurang. 17 laki-laki, berarti yang perempuannya 24 ya. 24 41 ya. Berarti lebih banyak yang perempuannya. Ya. Tidak apa-apa ya. Karena kita kan sudah setara, apa istilahnya, gender ya. Jadi laki-laki dan perempuan itu dalam pekerjaan di Indonesia itu tidak dibeda-bedakan. Ada ketua PTA yang perempuan juga ada ya. Yang belum ada ketua Mahkamah Agung, belum ada yang perempuan di Indonesia ini. Di ketua PTA ada, sudah banyak. Ketua Hakim Agung sudah banyak. Pertama saya ingin menyampaikan kepada kita bersama bahwa selalu saya ingatkan pesan dari beliau Mahkamah Agung. Pesan beliau adalah, pertama, ada dua pesan beliau yang tidak. Yang pertama tentang integritas. Yang kedua tentang kinerja profesionalitas aparat pengadilan. Ini menurut beliau tidak boleh ditawar. Kita warga peradilan, terutama peradilan agama ini, terutama warga peradilan agama Pengadilan Agama Tebing Tinggi ini harus memperhatikan dua hal ini menurut beliau ya. Pertama integritas, yang kedua profesionalitas. Integritas itu kalau dalam bahasa agamanya adalah iman. Iman yang benar, bukan cuma di mulut ya. Integritas itu bukan untuk diucapkan, tetapi untuk dipraktekkan, untuk dilaksanakan.
Tidak berbeda antara perbuatannya dengan kata-katanya. Ya, itu integritas. Mari kita berbuat baik, tapi yang dilakukan tiap hari itu yang buruk-buruk saja. Itu orang tidak berintegritas. Mari kita jauhi korupsi, tapi hari-hari kerjanya melakukan korupsi. Itu orang tidak berintegritas. Mari kita jauhi gratifikasi, tapi hari-hari kerjanya mengut gratifikasi. Datang orang ngasih ini diambil, Pak tolong naikkan jabatan saya mau kesini Pak, kasih kado ini diambil. Itu orang tidak berintegritas. Manusia pun tidak akan menganggap kita berintegritas kalau kita seperti itu. Jangan melakukan suap. Mulutnya mengatakan seperti itu, tetapi dalam sehari-hari ya biasa. Kalau tidak menyuap atau menerima suap, ya kan? Kalau dia sebagai orang yang di bawah, mudah-mudahan di sini tidak ada ya. Kalau ada yang kemarin, jangan dilakukan lagi setelah ini, setelah saya ceramah ini. Saya kadang-kadang heran, kita usulkan jadi ini, lah kok jadinya naik sendiri gitu. Apa ceritanya? Khawatir saja jangan melakukan suap ini. Datang dia ke Jakarta bawa amplop, dapatlah apa yang dia inginkan itu. Itu orang tidak berintegritas, ya kan? Karena Rasulullah pastikan la'anallahu rashi wal murtashi. Jadi orang yang memberi suap itu bisa saja terjadi, yang menerima suap juga bisa terjadi, dan apa yang diinginkan bisa terjadi. Tetapi jabatan yang dia dapat, uang yang dia dapat itu penuh dengan laknat. Bayangkan itu, makan makanan yang di dalamnya itu mengandung laknat Allah. Karena Allah, Rasulullah sudah pastikan seperti itu. Kira-kira hati orang seperti itu seperti apa? Ketenangan hidupnya seperti apa? Ya, itu tidak berintegritas. Dan kita melihat, ya, kita menyaksikan bagaimana orang yang tidak berintegritas itu jadi ujung hidupnya itu seperti apa. Ada yang sudah mengumpulkan uang hampir 1 triliun, sudah sekian lama, sekian puluh tahun dia kumpulkan uang hampir 1 triliun, emas 50 kilogram, ya kan? Kita kan jangan kan 50 gram, 50 kilo, 1 kilo aja belum pernah kan? Setengah kilo aja kan kita belum pernah pegang emas, punya emas. Ini 50 kilo, payah banget. Kalau dipikul dah susah mikulnya, 1 karung semen 50 kilo. Tapi lihatlah apa ujung hidupnya seperti apa. Dan kasus seperti itu banyak. Tidak akan pernah membawa ketenangan, tidak pernah akan membawa kebahagiaan, hanya akan membawa kehinaan dan kesengsaraan. Bayangkan itu, tangkap oleh KPK. Ngeri ya. Jangan, mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan kita semua yang ada di sini tidak mengalami nasib yang seperti itu. Diperlihatkan oleh Allah, kelakuan kita buruk itu diperlihatkan oleh Allah siksaannya. Nauzubillah min dzalik. Ini kayaknya terlalu serius Pak KPTA ngomongnya ya. Terlalu serius ya. Iya, saya serius memang. Supaya apa? Supaya kita ini semuanya selamat dunia dan akhirat. Dengan jabatan yang kita pegang, dengan pekerjaan yang kita lakukan, mestinya membawa kebahagiaan untuk kita dan untuk keluarga kita. Ya. Jadi integritas ini benar-benar ini bukan main-main, bukan hanya diucapkan ketika mencapai WBK, WBBM. Kita berintegritas. Kepal tangan kencang-kencang kan?
tapi prakteknya tidak ada. Itu namanya bermain-main dengan Allah namanya. Karena orang munafik kan seperti itu. Innama nahnu mustahzi'un. Kami cuma main-main. Mulutnya bilang A, perbuatannya B. Itu namanya mustahzi'un, istihza namanya. Main-main kepada Allah. Kalau kita main-main kepada Allah, Allahu yastahzi'u bihim. Allah pun akan balas. Ya kan? Ini pesan pertama dari beliau, ya. Bapak KMA, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Siapa namanya? Siapa namanya Pak KMA kita? Ibu-ibu dulu saya tanya. Jangan. Ini dulu saya tanya sini. Siapa namanya? Ini perlu disosialisasi kali ini bagaimana? Nama Pak KMA kita itu adalah Bapak Profesor Dr. Sunarto SHMH. Nah, ada foto di sini ya. Nah, kalau saya sudah sebut, Bapak sudah tahu kan? Ya. Kalau tadi lagi Bapak juga masih ada yang ragu-ragu juga. Kalau saya tanya. Pak Narto, beliau itu sama-sama bertugas pertama kali jadi hakim tinggi sama-sama saya di Gorontalo tahun 2006. Beliau dilantik bulan Maret, saya dilantik bulan April, beda 1 bulan saja. Dia di PT Gorontalo, saya di PT Gorontalo. Karena waktu itu Gorontalo itu provinsi baru. Pak Narto itu salah satu saksi pelantikan saya. Ya karena belum ada yang lain kan. Jadi dari PT itu ada 2 orang saksinya, Pak Narto dengan Pak Imam namanya satu lagi. Itu namanya Pak Narto Bu ya, Sunarto. Orang mana dia? Bukan orang Medan. Orang mana? Orang Madura. Ya, orang Jawa. Bagaimana? Mestinya tahu lah itu kan bapak kita. Ya, harus tahu seluk-beluknya itu ya. Istrinya juga dulu hakim tinggi, tapi sudah pensiun sekarang. Pesan pertamanya adalah integritas. Dan integritas ini bukan untuk kita ucap-ucapkan. Sama dengan iman tadi, untuk kita laksanakan, kita pakai sehari-hari, pakaian diri kita sehari-hari. Begitu kita ditawarkan gratifikasi, pakaikan ilmu itu. Gemeter hati kita, tidak mau, tidak berani. Kenapa? Karena itu tidak boleh. Ya kan? Kalau kita ambil juga suap itu atau kita melakukan suap, itu sama saja kita memasukkan racun di dalam makanan, lalu makanan itu kita makan. Racun itu cuma 1 tetes saja, makanannya banyak, kan? Itu menjadi racun semuanya. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu sekali lagi saya sampaikan pesan beliau ini tentang integritas ini. Saya menyebutnya dengan hindari KGSP, korupsi, gratifikasi, suap, dan pungli, pungutan liar. Jangan, ya. Karena ya kehidupan kita juga tanpa itu, insya Allah kita hidup juga, ya kan? Alhamdulillah kita sekarang ini warga peradilan agama beda dengan kami pertama dulu. Ya, dulu kami itu memang tidak cukup, uangnya itu memang tidak cukup. Gaji tunjangan hakim 100.000, gaji pokok 84.000, 184.000. Tiket dari Manado ke Jakarta itu 1.800.000. Dari Jakarta ke Padang 800. Jadi kalau saya dari Manado ke Padang itu 2.600.000. Sementara gaji saya cuma 180. Mana untuk makan, mana untuk yang lain. Memang tidak cukup. Terpaksa kami pulang pakai kapal laut dari Bitung, Pelabuhan Manado itu namanya Bitung, ke Teluk Bayur itu
lamanya 7 hari 7 malam, 1 minggu. Begitu turun dari kapal, jalan kita tuh seperti masih bergoyang seperti di atas kapal. 3 hari lamanya baru hilang. 3 hari kita sudah di darat baru hilang goyang, itu sudah mulai hilang. Tapi sebelum 3 hari itu kita itu walaupun duduk seperti bergoyang begini di kapal kan. Nama kapalnya Sini, Kambuna, apa lagi? Ada beberapa nama kapalnya sampai di Medan itu. Memang tidak cukup. Kalau sekarang alhamdulillah. Dulu itu jangan kan beli mobil, beli motor saya kita tidak mampu. Beli motor saya tidak mampu kami. Kami berdua hakim ini kan. Mau beli televisi hitam putih saja nabung setahun baru dapat. Karena gajinya kurang. Tapi alhamdulillah sekarang ini gaji hakim paling rendah itu tunjangannya sekarang berapa? Berapa? 40 juta. Kalau dia mau habiskan setiap bulan itu satu hari dia harus habiskan 1 juta. Nah, habis. Dulu cuma 100.000 1 tahun, 1 bulan. Berarti 1 bulannya cuma 3.000 ya. 3.000 lebih dikit. Memang tidak cukup. Jangankan jurusita, panitra pakai motor. Ketuanya saja tidak pakai motor. Saya jadi ketua tidak punya motor. Motor dinasnya mereknya CB, merah. Tut. Kadang-kadang tanpa disuruh dia mati sendiri di jalan. Tapi itu dulu. Sekarang alhamdulillah itu tidak terjadi lagi. Jangankan hakim, jurusita pengganti saya punya mobil sekarang. P3K saya punya mobil sekarang. Ya kan? Itu artinya apa? Kesejahteraan kita sudah lebih jauh meningkat. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sangat rasional apabila kita menjauhkan diri dari KGSP, korupsi, gratifikasi, suap dan pungli. Saya sudah sampaikan, kalau kalian masih terlibat juga di akhirat nanti kalau ditanya, saya jawab saya sudah sampaikan. Tapi mereka masih nakal, masih dilakukannya. Uruslah masing-masing. Jadi integritas itu dalam bahasa agama kita adalah iman. Hanya dengan iman kita bisa berintegritas. Kalau cuma di mulut saja akan susah. Masih banyak yang tertangkap. Kemarin saya baca di berita tentara aktif, jenderal tentara aktif terlibat korupsi. Ngeri ya? Kita bukan menceritakan orang, tetapi kita ceritakan itu sebagai pelajaran bagi kita. Jangan kita sampai terjebak sampai ke sana. Yang kedua, tadi integritas, iman kita perkuat. Bagi kita umat Islam, integritas ini bukanlah barang baru. Asli kita coba lihat kehidupan Rasulullah SAW seperti apa. Cobalah lihat kehidupan para sahabat Rasul seperti apa. Memang bersih dari KGSP. Tidak mau mengamalkan rezeki haram. Itu haram. Saya tanya sekarang, mana yang lebih banyak dosanya memakan uang negara tanpa sah daripada memakan uang orang pribadi? Kita ambil gaji duit orang kita makan, atau kita ambil gaji uang negara kita akal-akali yang ke acaranya, ya kan? Nah, dapat sekian. Dibeli 500, ditulis 1000. Itu namanya apa tuh? Markup, dinaikkan ya.
Mana yang lebih banyak dosanya daripada mengambil uang orang pribadi? Dosa enggak? Ada yang bilang, oh, cuma enggak ada yang dirugikan. Enggak ada yang dirugikan. Uang negara itu enggak ada yang dirugikan. Ada enggak yang dirugikan kalau kita korupsi itu? Ada. Siapa? Masyarakat luas. Mestinya dia mendapatkan pelayanan seperti ini, tidak bisa lagi karena uang sudah habis. Kalau uang orang pribadi, misalnya saya ambil uangnya Pak Ketua ini kan, saya bisa minta maaf sama dia. Pak Ketua, mohon maaf saya tidak mampu membayarnya, tapi gimana lagi cerita lainnya? Bisa dimaafkan? Bisa. Begitu dia maafkan, selesai masalah. Tetapi kalau uang negara, kita mau minta maaf sama siapa? Coba, sama siapa kita minta maaf supaya kita hilang dosanya? Banyak sekali masyarakatnya mana. Makanya dosanya itu tidak terampuni. Beda dengan kalau uang pribadi bisa diampuni apabila dimaafkannya. Jadi mengambil uang negara itu lebih berbahaya daripada mengambil uang pribadi. Itu dari segi dosa. Dari segi pidananya, itu namanya pidana. Korupsi namanya. Ada kan? Nanti berurusan dengan siapa itu kalau korupsi, kalau uang negara itu? KPK. Ya. Kalau uang pribadi, ya paling-paling kalau dia mengadukan ya. Kalau dia mengadukan selesai masalah. Kita bisa minta maaf, habislah dosanya. Nah, jadilah karena itu Bapak-bapak dan Ibu sekalian, saya sebagai anak saya sebagai orang tua menghimbau kita semua, mari kita betul-betul bersih dalam masalah ini. Supaya apa? Supaya kebahagiaan yang kita inginkan itu betul-betul kita rasakan dari sekarang. Kasihan tuh yang ketangkap itu. Ya kan, begitu dia pakai rompi, tergantung yang menangkapnya. Kalau yang menangkapnya KPK, rompinya rompi oranye. Kalau Kejaksaan Agung, rompinya pink, ya. Kan kasihan. Ada yang istrinya mau minum racun karena malu. Ada yang anaknya berhenti kuliah, tak sanggup menghadapi muka teman-temannya, kan dibicarakan orang. Dan banyak lagi akibat lainnya yang menyusahkan kita. Oleh karena itu, mari kita berintegritas bersama-sama. Setuju? Setuju. Ya cuma kecil-kecil, Pak. Sama saja. Mau kecil mau besar sama saja. Ya. Hanya cuma 1 juta, Pak. Cuma 2 juta, Pak. Ya. Sama saja. Itu yang pertama, integritas. Yang kedua, profesionalitas. Nah, profesionalitas itu artinya, profesional itu artinya apa? Bekerja dengan pengetahuan dan kemampuan yang cukup. Jadi kalau hakim bekerja dengan pengetahuan dan kemampuan tentang pekerjaan hakim yang cukup, kemampuannya tentang hukum material cukup, kemampuannya tentang hukum acara cukup. Itulah hakim yang tenang. Ya kan? Kan kata Rasulullah ada tiga macam hakim. Al-qudatu salah satu, isnani finnar wa wahidun fil jannah. Hakim itu ada 3 macam. 2 macam di neraka, 1 macam di surga. Ini bukan cuma hakim, termasuk anak buahnya hakim, panitera, sekretaris, dan seluruh staf yang melayani masyarakat, pencari keadilan di pengadilan.
Itu 3 itu macam itu. 2 macam di neraka, 1 macam di surga. Siapa yang di surga, kata Rasulullah, man arafal haqqa wa qada bihi fa huwa fil jannah. Orang yang mengerti, arafa itu artinya yang profesional, bukan cuma paham, mengerti, mengetahui dan bisa melaksanakannya gitu. Pengetahuannya dan kemampuannya, skillnya itu tentang kebenaran itu cukup. Wa qada bihi, dan dia memutus perkara dengan apa yang dia ketahui, konsisten ya. A begitu putus A. Itulah hakim yang di surga. Itulah panitera yang di surga. Dan itulah sekretaris yang di surga. Apa yang tahunya itu dipraktikkan persis seperti itu. Tapi kata Rasulullah, yang masuk neraka ada 2. Pertama, man arafal haqqa wa jara fi hukmi. Orang yang faham, kemampuan pemahamannya ada, cukup. Tetapi ketika dipraktekannya diselewengkan. Mestinya yang menang A, tetapi dialihkan jadi B yang menang. Wa jara fi hukmi, dia menyeleweng di dalam putusannya. Fa huwa finnar, pasti masuk neraka. Yang kedua, man lam ya'rifil haqqa wa qada bi alan wa qada 'alan nasi ala jahli. Yang tidak menguasai kemampuan ilmu dan skillnya tentang hukum, tidak cukup. Dia memutus berdasarkan apa? Berdasarkan ketidaktahuannya ya. Pokoknya asal putus saja. Makanya berantakanlah putusan itu. Begitu diperiksa tingkat banding, lah kok bisa begini? Gitu? Kenapa? Karena ilmunya tidak cukup, tidak profesional. Hatinya sebenarnya ingin memutus dengan benar, tapi pengetahuannya tidak cukup. Akhirnya diputuslah berdasarkan ketidakcukupannya itu. Itu hakim masuk neraka. Saya bertanya sekarang, mana yang gampang memutus perkara dengan pengetahuan yang benar seadanya, atau yang menyelewengkan? Mana yang gampang pekerjaannya? Coba tebak. Gampang menyelewengkan. Mana yang gampang? Coba tebak Pak. Mana yang gampang kalau Bapak jadi hakim? Dia tahu nih, mestinya ini A ini. Ke A saja, sesuai dengan yang dikatakan. Atau diputar. Nah, mana yang gampang? Pekerjaannya mana yang gampang? Iya kan? Yang susah juga menjawabnya, karena ibu kan belum mengalami kan? Iya kan? Bapak belum mengalami. Tapi bagi yang mengalami, pada hakim saya tanya ini, kepada hakim saya tanya ini, pada Pak siapa namanya? Pak Rahmat. Mana yang gampang? Menurut Bapak kira-kira yang membutuhkan energi banyak itu yang mana? Yang membutuhkan energi sedikit yang mana? Yang jujur atau yang bengkok? Dari si pekerjaannya bengkok yang gampang. Kalau ibu hakim gimana? Mana yang gampang? Yang bengkok atau yang lurus? Yang mudah? Masa? Ya. Sebenarnya dari segi pekerjaan yang paling gampang itu adalah yang lurus tadi itu. 2 tambah 2 tambah 2 6. Ya kan lurusnya itu selesai kan? Tapi 2 tambah 2 tambah 2 harus jadi 7. Bagaimana caranya membuatnya melikup-likup? Membuat pertimbangannya bagaimana? Bukti menyatakan si A
penggugat yang benar, yang terbukti. Tetapi akan diputar, bukan dia, diputar menjadi, itu sangat susah. Membuat pertimbangan susah, lama itu, memikirkan belok-belok. Bagaimana caranya cari-cari dalil? Kalau orang yang buatannya terbukti, lalu dinyatakan terbukti dan dikabulkan, gampang, itu lurus-lurus saja. Yang susahnya itu yang tidak terbukti, tapi harus dikabulkan. Bagaimana caranya membuat pertimbangannya? Keringatan itu mencarinya. Yang kedua pertanyaan saya, mana yang lebih gampang bagi hakim yang menguasai permasalahannya dengan yang orang hakim yang tidak menguasai permasalahannya? Mana yang lebih berat pekerjaannya? Kerjanya. Yang cukup ilmunya atau yang tidak cukup ilmunya? Kalau yang cukup ilmunya gampang aja dia. Yang susah itu yang tidak cukup ilmunya. Ibarat petani memotong rumput dengan sabit yang tajam. Yang satu lagi petani sabitnya tumpul. Kira-kira mana yang lebih banyak tenaganya keluar? Yang tumpul lah. Sudah dipukul-pukul kencang-kencang, tidak putus-putus juga rumput itu. Ya rumputnya cuma tidur, tidak lama dia berdiri lagi. Dari pagi sampai sore dia bekerja, cuma sedikit sekali yang dia buat hasilnya. Tetapi bagi orang yang bekerja dengan sabit yang tajam, dia tidak perlu mengeluarkan tenaga kuat, pelan saja putus rumput itu. Itulah contohnya umpamanya orang bekerja dengan profesional. Ya kan? Makanya Pak Ketua, saya kemarin itu di acara pelantikan beberapa ketua yang baru itu, saya menyatakan kita akan mengadakan lomba menghafal Risalatul Qadha Umar bin Khattab. Karena ada pengetahuan-pengetahuan hakim yang harus difahami oleh hakim tentang itu. Ya kan? Jadi siap-siap nih PA tebing tinggi juga siap-siap. Kita akan pernah lihat Risalatul Qadha kan? Berapa baris semuanya? Pernah hitung enggak berapa baris? Ya sekitar 20 baris saja. Jadi kalau dihafal itu bisa dihafal, bisa. Contoh kecilnya dalam Risalatul Qadha punya begini: asin nas fi wajhika wa majlisika wa qada'ika. Jadi keadilan hakim itu bukan cuma di putusannya saja, di mukanya sendiri dia harus hadir. Fi wajhika, di muka kita. Muka kita ini harus muka yang adil. Kesini tenang, kesini tenang. Ke penggugat datar, ke tergugat datar. Jangan kepada penggugat tersenyum karena dia penggugatnya masih oke, masih apa istilahnya? Ya, masih menyenangkan lah ya. Kepada tergugat si suaminya, ya, muka hakimnya itu sinis. Kepada penggugat bertanya, "Bu, bagaimana menurut Ibu begini?" Ya, tenang dia. Begitu, bagaimana saudara? Apa yang sudah mau bantah ini? Apa sudah mau? Itu wajah yang tidak adil. Kata Risalatul Qadha itu tidak boleh. Yang kedua, wa majlisika, dan di tempat dudukmu. Jadi tempat duduk para pihak itu tidak boleh dibeda-bedakan. Kalau seandainya nanti Pak Ketua yang berperkara ke sini bupati, ya kan? Lalu Bapak harus mencarikan kursi yang paling bagus di sini, begitu? Nggak boleh. Di majelis kita dua-duanya sama, siapapun orangnya, walaupun presiden, ya kan? Ingat kisah Hakim Shuraih di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib, ya. Pernah dengar ceritanya? Hakim Shuraih ini namanya Shuraih, saya lupa nama lengkapnya apa.
Ali bin Abi Thalib balik dari peperangan, baju besinya jatuh di jalan, dipungut oleh seorang orang Yahudi. Dilaporkan kepada Khalifah, pada Ali, bahwa baju besinya hilang itu dipungut oleh seorang Yahudi, namanya si A. Diutuslah orang oleh Ali ke sana meminta, tidak dikasihkan. Apa buktinya ini milik Ali? Tidak ada mereknya, tidak ada namanya, tidak ada apa-apanya. Ini punya saya. Ali sebagai khalifah yang adil tidak memaksa. Kalau khalifah sekarang, jangan presiden, Kapolri saja. Kalau Kapolri motornya dicuri orang, kalau nak mengaku dicambuknya itu sampai mengaku, ya kan? Tapi Ali tidak. Ali cuma mengajukan perkaranya ke pengadilan. Hakimnya namanya Sule. Singkat cerita, saya sampai jam berapa nih Pak Ketua? Nanti Ibu Hakim Tinggi saya juga beri kesempatan nanti. Saya lupa, biasanya di awal saya kasih kesempatan ini, saya lupa. Terlalu semangat saya tadi ya. Singkat cerita, Surah bilang, wahai Khalifah, apa buktimu bahwa baju besi itu adalah milikmu? Ali bilang ada. Anak saya Hasan tahu bahwa itu baju besi. Dipanggil Hasan. Kata Surah, seorang anak tidak boleh menjadi saksi untuk ayahnya. Ya kan? Beraninya Surah ya, para khalifah ini yang dihadapinya khalifah. Kalau sekarangnya presiden, Pak Prabowo berperkara di tebing tinggi, Pak Ketuanya berani menyatakan anak bapak tidak boleh jadi saksi. Ya. Singkat cerita, akhirnya gugatan khalifah ditolak oleh Surah. Berani tidak akhirnya itu? Tolak, tidak ada saksi, tidak ada bukti. Akhirnya si Yahudi tadi itu merasakan betul-betul Islam itu bukan sembarang agama. Bayangkan hakimnya, khalifahnya saja dikalahkannya, melawan orang Yahudi, orang yang bukan Islam. Khalifah Muslim berhadapan dengan Yahudi, orang biasa yang non Muslim. Menang di persidangannya, katanya Yahudi tadi. Ini bukan sembarang agama, ini betul-betul agama yang benar. Akhirnya cerita Yahudi tadi masuk Islam. Dia mengucapkan syahadat dan baju besi itu dikembalikannya kepada Ali. Wahai baginda, ini memang baginda punya. Saya sudah sadar. Inti cerita kita ini adalah bahwa kita tidak boleh membeda-bedakan siapapun yang duduk di hadapan majelis kita. Kita tetap sopan, hormat, sama-sama. Jangan anggap enteng juga orang. Kadang-kadang ada hakim ini yang terlalu menikmati jabatan dia sebagai hakim. Jadi orang itu dianggap ini bawah dia. Tidak boleh menganggap orang di bawah dia. Ya. Kita daftar saja. Bukan di bawah, bukan di atas. Itu di dalam Risyalatul Qadha itu ada 5 adabul qadhi. Ya, ada 5 etika hakim yang tidak boleh lepas. Nah, makanya saya wajibkan menghafal ini dulu. Insya Allah nanti dalam waktu tertentu nanti kita akan lombanya cerdas cermat tentang Risyalatul Qadha. Pertama menghafal, yang kedua memahami isinya. Ya. Juru bicaranya ketua PA, anggotanya dan hakim anggota. Ini saya pernah buat di Lampung, tapi bukan tentang Risyalatul Qadha, tentang hukum acara lain. Menghafal beberapa pasal, keringatan juga menghafalnya itu kan. Bukan susah menghafalnya, karena ditonton orang masalahnya. Kalau salah nanti kita kan salah kan.
Ya, ini cuman salah satu cara saja supaya kita faham betul tentang Risalatul Qadha. Risalatul Qadha itu adalah prinsip-prinsip peradilan dalam Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasulullah, yang difahami oleh Umar bin Khattab dan dituliskannya untuk pedoman bagi hakim yang merangkap gubernur di masanya itu, namanya Abi Musa al-Asy'ari. Nah, itu ya, itu tentang profesionalitas. Jadi profesionalitas ini semua orang bekerja di kantor ini dengan pengetahuannya yang cukup, keterampilannya yang cukup, sehingga pekerjaan berjalan dengan amat baik. Hakimnya faham tentang hukum acara, petugas penitra sidangnya profesional, mengetik 10 jari bukan 11 jari ya. Kalau saya mengetik 11 jari, karena kalau saya hakim tidak diwajibkan punya keterampilan istimewa di dalam mengetik. Tapi kalau dia pengganti, itu mestinya orang yang terampil mengetik 10 jari tanpa melihat tutsnya. Ada anak PP kita yang seperti itu di sini, Bu Panitra? Masih nyari-nyari mana A-nya? Saya cerita sedikit ya. Ketika saya berkunjung ke semacam peradilan tata usaha negaranya di Riyadh. Saya tahun 2012 itu ikut rombongan ekonomi syariah ke Riyadh. Kami diajak berkunjung ke peradilan tata usaha negaranya. Saya pertama biasa-biasa aja melihatnya itu, karena pakaiannya itu sederhana sekali orang hakim sana. Hakimnya itu pakai jubah, pakai apa namanya? Baju panjang itu banyak. Jubah. Jubah, pakai gamis, pakai egal, ya pakai itulah. Begitu juga panitera penggantinya sama pakai itu juga. Pengacaranya juga pakai pakaiannya sama, pakaian putih semua. Ya. Saya pertamanya biasa-biasa aja melihat. Tapi begitu mulai sidang, di dalam ruang sidang itu ada layar besar yang televisi besar itu. Begitu dia mengetik PP ini, terbaca di situ. Dia koreksi, dia mulai persidangan, tanya jawab segala macam. Itu panitia pengganti itu memang cekatan sekali. Dia sambil mendengarkan hakimnya bertanya, dia tidak mengetik. Itu yang saya katakan tadi. Dia tidak perlu melihat tulis, karena dia sudah tahu di mana A, di mana B, tidak nyari-nyari lagi. Kadang-kadang M-nya mana M ini kok hilang M-nya. Begitu tutup sidang, langsung di print out, langsung ditaukik, tanda tangan macam-macam. Enak nggak dah bekerja seperti itu? Pasti enak, karena tidak butuh waktu lagi untuk menyusun berita acara lagi, karena memang sudah selesai. Dan saya baca di layar itu semua pertanyaan dan semua jawaban itu lengkap di situ. Nah, ini yang namanya profesionalitas. Dan pasti pekerjaan itu menyenangkan bagi yang bersangkutan. Ya kan? Dia sopir, dia sudah ahli membawa mobil. Itu dia sambil lengah-lengah aja, cuma cerita-cerita dia bisa bawa mobil. Tapi kalau bagi orang yang baru belajar membawa mobil, dia melihat orang mau melintas di depannya sudah mulai tegang dia kan. Tegang. Sopir yang tidak terlalu ahli membawa mobil, pasti dia stres dengan pekerjaannya itu. Tapi bagi yang sudah ahlinya, dia kadang-kadang cuma satu tangan aja pegang, malah kadang-kadang yang tunjuknya aja pegang setirnya, karena memang sudah dia kuasai mobil itu, dia betul-betul dia sudah kuasai.
Pernah belajar sepeda dulu enggak? Ketika belum terlalu pandai. Pernah ingat dulu enggak? Pertama sekali belajar atau belajar motor lah ya. Pertama belajar motor, bagaimana perasaan kita membawa motor itu? Kan tegak. Kalau sekarang sambil siul-siul aja kita bawa motor. Karena kita sudah ahli, sudah profesional membawa kendaraan. Kalau kita bekerja seperti itu, hakim sudah profesional dengan pekerjaan hakimnya, panitera pengganti sudah profesional bekerja panitera penggantinya, kesekretariatan memang sudah ahli di dalam bidang yang dikerjakannya, bekerjanya itu tidak stres, dia bisa menikmati pekerjaan itu, membahagiakan. Nah itu. Saya tantang Pak Ketua sekarang, bagaimana Pak Ketua memikirkan supaya panitera penggantinya itu seperti semuanya ahli mengetik. Kan laptop saudara masing-masing, dia bawa laptopnya ke sidang, dia dengar pertanyaan apa yang hakim yang ini, jawab yang ini, paling-paling nanti kalau ada salah pencet begitu selesai ketok palu langsung print out. Kira-kira bisa nggak seperti itu? Mestinya bisa, karena di negara lain bisa. Di negara di Arab Saudi yang tidak terlalu maju, tidak terlalu modern, mereka bisa. Kok kita tidak bisa? Kalau memang pekerjaan keahliannya itu. Ya kalau tuh hakim saya tidak tantang lah ya kalau masalah mengetik itu. Karena kalau hakim pelan-pelan kan tidak masalah. Tapi kalau PP, kesulitan kadang-kadang itu hakim sudah mau membuat putusan, berita acara belum selesai. Template kan udah ada, tinggal mengeluarkan edit aja kan. Susah lagi harus ketik-ketik. Iya, terus kan pertanyaan dan jawaban orang kan harus diketik. Iya benar. Tidak ada di template. Tidak terlalu banyak. Iya, tidak terlalu banyak. Makanya mestinya begitu sidang tutup langsung selesai. Bisa enggak itu? Itu yang belum ada selama ini. Selama ini kan belum terjadi itu. Berapa hari mana PP di sini? Tidak ada PP. Panmur yang bersidang. Ibu berapa hari biasanya bikin kita acara selesai? Nah itu dah. Ibu kan bekerja lagi gitu kan. Tapi coba kalau seandainya setelah sidang itu langsung selesai, itu akan lebih membuat waktu kita itu kan hemat. Akan santai kita, ada waktu kita istirahat gitu ya. Tapi intinya adalah bahwa saya menginginkan kita bersama untuk memperbaiki sedikit demi sedikit. Memang segala sesuatu itu tidak bisa diselesaikan dalam satu hari. Tapi ada program untuk ke depannya seperti itu. Untuk hakim, ya cobalah serius di dalam bekerja itu. Jangan membuat putusan dalam keadaan ngantuk, membuat putusan dalam keadaan tidak sadar. Ya, kami kita baca putusan, lah kok putusannya begini? Seperti tidak serius hakimnya bekerja atau bagaimana? Atau memang kemampuannya tidak cukup, ya kan? Ada eksepsi begini. Perkaranya itu perkara ini terpenting ya. Jangan perkara terpenting ya saya mau ceritakan. Tunggu saya ralat lagi ya. Saya ceritakan yang lain aja. Jangan itu penting. Kemarin dari mana ya? Tidak apa-apa ya. Tapi kayaknya bukan terpenting kayaknya. Perkaranya itu perlawanan eksekusi. Tidak ada yang tinggi ya? Iya. Perkara perlawanan eksekusi, yang dieksekusi adalah putusan Mahkamah Agung. Putusan dari PA, banding, Mahkamah Agung, kasasi, turun, ingkrah, perkara harta bersama suami istri. Diajukan eksekusi harta bersama. Lalu oleh pihak yang mengajukan eksekusinya suami, oleh pihak istri
diajukan eksepsi supaya eksekusi tidak boleh dilakukan karena pemohon dan termohon eksekusi memiliki seorang anak angkat yang harus wajib dibiayai oleh si suami gitu. Lalu oleh hakimnya eksepsinya dikabulkan. Sekarang saya tanya sama tiga orang ini, Pak Ketua, Pak Rahmat dengan Bu apa? Rizky. Nah, apakah benar itu dikabulkan atau tidak benar? Keliru. Kenapa keliru? Karena harta bersama tidak terikat dengan anak, tidak terikat dengan anak angkat. Karena perkaranya perlawanan ini. Iya. Perlawanan terhadap eksekusi harta bersama. Menurut Bapak keliru. Iya. Keliru karena harta bersama anak angkat tidak terkait dengan harta bersama. Kalau Pak Rahmat apa jawabannya? Keliru atau benar? Bukan hartanya sekarang disemaskan, bukan hartanya. Ya sekarang yang dilawannya adalah eksekusinya. Sita yang sudah diletakkan, sita eksekusi yang diletakkan itu supaya ditangguhkan, tidak jadi dilaksanakan eksekusinya. Bukan masalah hartanya yang dipermasalahkan, masalah pelaksanaan eksekusinya itu dikabulkan eksepsi. Menurut Bapak bagaimana? Ditolak atau dikabulkan? Saya pindahkan ke Ibu Rizky dulu. Ibu, menurut Ibu itu ditolak atau dikabulkan eksepsinya? Bukan itu dalilnya. Dalilnya adalah hanya anak angkat, oleh karena itu yang wajib dibiayai oleh diberi rumah segala macam. Jadi menurut Ibu benar? Keliru. Mestinya eksepsinya diapakan? Tetapi apakah itu sudah benar menurut hukum acara? Nah, makanya pendalaman kita tentang hukum acara itu juga harus ada. Pasal 225 RBG jungto dengan hasil lapor kamar nomor 7 tahun 2001 pada saat itu. Itu harus difahami oleh kita. Alasan bagi pihak yang mengajukan perlawanan itu atau namanya parti verzet namanya, perlawanan pihak. Ini kan ada deren verzet, ada parti verzet. Alasan yang boleh diajukan oleh parti verzet ini apa? Satu-satunya semuanya itu. Tidak boleh asal lain. Apa yang boleh? Alasan yang boleh digunakan oleh pihak yang mengajukan perlawanan ya. Dia kan perlawanan oleh pihak, Iya. bukan oleh orang ketiga, bukan dari dirinya. Apa yang alasan yang boleh? Nah, baca di dalam pasal 225 RPG dihubungkan dengan putusan kamar perdata, ya. Kalau salah tahun nomor 7 2001 sudah selesai. Bahwa satu-satunya alasan yang boleh digunakan oleh parti verzet itu hanyalah bahwa putusan sudah dilaksanakannya atau putusan itu sita yang diletakkan itu melebihi dari apa yang sesungguhnya. Cuma itu alasan yang boleh digunakan oleh pihak yang mengajukan perlawanan. Jadi tidak ada hubungannya dengan anak angkat, anak apa itu tidak ada. Kalau bukan itu tidak boleh diterima, tidak boleh dikabulkan eksepsi. Kalau pihak yang ketiga, apa alasan yang boleh diajukannya? Pasal 225 RPG tadi.
Kalau pihak ketiga itu artinya bukan pemohon, bukan termohon eksekusi, tapi orang lain. Dan verzet, pihak ketiga mengajukan perlawanan hanya boleh mengajukan perlawanan dengan satu-satunya alasan bahwa dia yang memiliki sah objek yang akan diskusi itu milik dia. Saya tidak ikut perkara kok harta saya dieksekusi. Cuma itu yang bisa diajukan, yang lain tidak bisa. Nah, ini sebagai contoh bagaimana profesional kita itu betul-betul mencakup semua masalah gitu. Jangan gampang seperti tadi itu. Saya tidak sebut PA dari mana ya, tetapi yang jelas bahwa itu gampang karena tidak paham itu tentang alasan apa yang bisa digunakan oleh parti verzet dan alasan apa yang bisa digunakan oleh Deden verzet. Itu harus paham, seorang hakim harus paham itu. Kalau tidak paham, ya akhirnya seperti ngarang-ngarang seperti tadi kan. Lah ini kan harta bersama, bukan. Lah ini bukan masalah harta bersama lagi yang dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan adalah eksekusinya, perlawanan terhadap eksekusinya. Dan banyak hal lain yang saya lihat masih perlu kita perdalam. Setiap hari itu harus kita perdalam. Jangan dicukupkan dengan apa yang sudah ada. Ilmu yang sudah ada selama ini itu kita anggap sudah cukup belum? Setiap hari kita harus tetap menggali, tetap memahami, memperdalam hal-hal yang terkait dengan lapangan kerja kita, termasuk panitia pengganti, sekretaris dan lain-lainnya. Jangan tersinggung ya. Ada yang tersinggung? Nah? Kalau ada, alhamdulillah. Saya memang sengaja menyinggung ya, supaya tersinggung, supaya ada kemauan untuk merubah. Itu yang kedua, profesionalitas, ya, profesional. Insya Allah kalau kita sudah bekerja dengan profesional, pekerjaan itu tidak menjadi beban bagi kita. Ini setiap kita mau masuk keputusan ini deg-degan lagi. Aduh, mana ini? Ya kan? Duk jantungnya itu. Kenapa? Yang salah bukan orang lain, kita yang salah. Kita tidak termasuk hakim yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Orang yang faham betul tentang perkara dan memutus dengan yang benar itu dijamin masuk surga. Surganya surga di mana? Yang masuk surga dan masuk neraka itu di mana? Surga dan nerakanya itu. Coba Pak Rahmat, surga di mana itu? Masuk surganya di mana? Nanti di akhirat. Itu sudah pasti. Tetapi di dunia ini dia sudah masuk surga. Surga itu kan tenang, bahagia, nyaman. Kalau hakim yang memang profesional seperti itu, tidak ada perkara yang berat bagi dia. Tidak ada perkara yang sulit. Kenapa? Karena semuanya itu sudah dipahami. Dia bekerja dengan tenang, dengan nyaman, tidak gelisah dan gerasa gerusuk. Begitu juga panitia pengganti, dia mengetik tidak perlu lihat-lihat ke laptopnya, ya. Ya. Karena pengetahuan pengetikannya itu belum sampai seperti itu, makanya belum bisa yang Bu Panitera katakan itu begitu tutup sidang langsung tanda tangan saja belum bisa. Makanya pekerjaan pertama yang harus dilatihkan itu adalah mari kita bersama-sama membuat kita profesional dalam mengetik khusus untuk panitera kepanitraan. Memang harus ahli. Tidak ada yang kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Oh kita ini sudah tua apa? Tidak ada kata terlambat. Ya. Seorang lain bisa kok, kita kena bisa. Begitu juga hakim, begitu gitu. Profesionalitas itu tidak ada terlambatnya. Mulai hari ini kita ulang lagi. Kita ulang lagi. Itu yang pertama. Jadi masuk surganya itu hakim yang lurus itu masuk surganya bukan nanti di akhirat saja, dari sekarang. Kalau yang masuk nerakanya itu kapan?
Bukan cuma di akhirat, dari sekarang sudah masuk neraka. Ya kan? Susahnya, gelisahnya, apalagi tertangkap, apalagi ini, itu udah neraka betul itu. Ya kan? Ada hakim yang ditangkap? Bukan cuma ada, banyak sekali. Kalau tidak percaya, coba lihat di pengumuman Bawas, Kumdis Bawas itu. Banyak sekali, setiap bulan itu keluar itu Kumdis. Ada yang hukuman berat, ada hukuman sedang, ada hukuman ringan. Ya. Oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian, mari kita bersama-sama memperbaiki. Yang sudahlah. Ya. Illa maqad salaf. Kalau yang sudah berlalu, itu air sudah sampai di muara. Kita tidak bisa tarik lagi. Yang kita bicarakan ini adalah yang ke depan. Kedepannya mari kita bekerja dengan baik, berintegritas dan profesional. Ketiga, ini ingat. Ketiga, kita bekerja di pengadilan ini adalah termasuk satker yang sangat riskan tertular stres. Makanya mukanya seperti tegang-tegang semua nih kan. Ini gara-gara ini, gara-gara pekerjaan kita tiap hari. Susah tersenyum, susah bahagia. Karena pekerjaan kita tiap hari itu adalah mengurusi orang-orang stres. Benar tak? Orang bertengkar berkelahi suami istri itu orang stres atau orang tenang? Orang stres. Ibu pernah bertengkar dengan suami tak? Pernah kan? Jangan pernah, sering. Nah. Saya sering bertengkar. Bagaimana rasanya ketika kita bertengkar itu? Tidak nyaman, stres kita kan. Padahal pertengkaran kita itu pertengkaran kecil-kecil. Tapi pertengkaran orang yang datang ke sini itu bukan kecil-kecil lagi. Memang sudah parah. Namanya sikok. Sikok itu artinya kan memang sudah parah, itu sudah pecah. Itu yang kita hadapi setiap hari. Makanya bahasanya tidak bagus, kadang-kadang kasar dia. Memang begitu. Orang stres. Makan kadang-kadang dia datang ke sini itu nak mandi itu. Habis berkelahi dengan suaminya di rumah, langsung datang lari ke sini. Tidak sempat mandi. Beda dengan pasien di KUA. Kalau orang yang datang ke KUA, oh segar-segar itu. Dia mandi dulu, dia pakai parfum, dia pakai lipstick, pakai macam-macam kan. Tapi yang kata pengadilan ini apa? Yang dia ingat cuma mau berkelahi nanti di kantor pengadilan agama ini, mau tengkar nanti, mau adu kuat, kan gitu. Makanya kalian ini orang-orang yang sudah terpapar oleh stres. Sama dengan kita ibu-ibu habis memasak di dapur itu, kompor itu kan panas itu. Hawa panasnya itu pasti banyak sedikitnya membias ke kita. Iya kan? Nah, inilah akibatnya. Makanya pegawai-pegawai agama itu tegang-tegang ya. Makanya oleh Badilak sudah dibikinkan resepnya 5S. Masih ingat? Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Senyum ini memang ringan. Tapi yang berat itu adalah persyaratannya. Orang yang bisa senyum itu, gampang senyum itu kalau hatinya tenang, badannya sehat, pikirannya tenang, baru bisa senyum. Tapi kalau badannya tidak sehat, lagi sakit gigi, lagi sakit perut, lagi sakit kepala, itu susah mau tersenyum. Senyum bagaimana? Gigi lagi sakit. Bawaannya tuh Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa salam-salam kamu di pagi?
Orang beri salam kok jawabannya begitu. Iya kan? Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam. Tumben kamu salam-salam begini, kemarin tidak ada. Iya kan? Nah, jadi ini perlu nih memuliakan senyum ini. Tetapi sesungguhnya bukan cuma senyumnya, perasaan kita, kesehatan kita itu harus mencukupi, ya kan? Kata ahlinya, senyum itu ada 7 manfaat senyum itu. Walaupun kadang-kadang senyumnya bohong, karena otak kita itu bisa ditipu oleh kita senyum sengaja senyum aja sendiri, tidak ada apa-apa, tidak ada. Kita senyum, otak kita tuh merasa kita senyum betulan. Dia keluarkanlah namanya vitamin kegembiraan, dopamin. Keluarlah itu. Keluar, otak tuh memerintahkan supaya tubuhnya mengeluarkan dopamin itu, makanya mukanya berseri, dia terlihat rileks, tenang gitu ya. Itu salah satu di antaranya itu, mengurangi stres. Jadi tersenyum itu mengurangi stres. Begitu setiap kita tersenyum, sekian persen stres kita keluar. Ya kan? Walaupun katanya ahli ini, walaupun senyumnya itu senyum palsu, dia senyum sendiri tidak ada apa-apa, itu pun masih bermanfaat gitu. Apalagi kalau memang senyum betulan. Senyum itu kan yang sehat itu kan 1 senti ke kiri, 1 senti ke kanan, ya. Seimbang gitu. Kalau senyumnya 2 senti ke kanan, ke kiri tidak ada, itu stroke. Ya, kalau cuma ke kanan aja ada ke kirinya berarti orang stroke itu ya. Yang kedua, untuk menghilangkan stres itu bernyanyi. Bernyanyi itu persis sama dengan orang tersenyum. Tidak usah keras-keras. Kalau suara kita jelek, pelan-pelannya. Kita cuma menyanyikan diri kita sendiri aja. Bunga jumpa mega di Aceh, bunga selebe indah lagunya. Itu kita menyanyikan diri kita aja. Itu bisa mengurangi stres juga, ya kan? Tidak mesti harus keras-keras, pelan-pelan aja atau bersiul-siul saja. Insya Allah itu akan menambah kebahagiaan kita, mengurangi stres, mengurangi beban pikiran, dan memberikan mood positif, memperbaiki mood perasaan hati kita. Jadi kalau lagi suntuk-suntuk, ya bersandung aja, nyanyi aja, nyanyikan lagu Anak Medan. Ada yang hafal lagu Anak Medan di sini? Tidak, berarti tak ada orang Medan di sini. Tidak ada orang Medan di sini, cuma orang Aceh aja di sini. Kalau orang Aceh saya sudah lakukan lagu ini dari lagu Bunga Jumpa. Kalau Anak Medan itu dilakukan oleh orang Medan itu. Gimana lagunya Anak Medan itu? Anak Medan, Anak Medan. Nah, ini kan. Karena apa? Karena kita ini orang-orang yang riskan tertular stres. Karena pekerjaan kita hari-hari. Sehari-hari kita melihat, menyaksikan, mengurusi orang-orang yang bertengkar. Mana yang lebih berbahaya orang stres daripada orang gila? Hah? Yang lebih berbahaya orang stres atau orang gila? Orang stres. Kalau orang gila otaknya tidak berfungsi. Dia datang ngamuk-ngamuk, kasih kue 2 potong, pergi dia. Kalau orang stres, kasih kue,
Apa kamu kasih kue? Dah putus ya kue itu. Iya kan gitu orang stres. Ingat peristiwa di Sidoarjo dulu. Hakimnya nama Taufik. Taufik ya? Penggugatnya istri, tergugatnya angkatan laut. Dia bawa sangkur ke PA, tapi sangkurnya ditahan di meja security. Di tengah persidangan, dia keluar, alasannya mau kencing. Padahal dia ambil sangkurnya. Dan ada di meja itu orang. Dia ambil dia sangkurnya. Sembunyikan dalam bajunya, dia masuk ke dalam ruang sidang. Ditikamnya istri. Ini tentara. Tapi gara-gara stres, hilang akalnya. Hakim Taufik ini turun dari mejanya, mau menolong istrinya, ditikam juga. Ya. Meninggal dua-dua. Kan berbahaya orang stres. Oleh karena itu, kita sebagai hakim lihatlah keadaannya. Kalau memang sudah mau berbahaya, tunda sidang, skor dulu sidangnya. Oh, tidak aman ini. Kenapa? Karena kita di sini tidak punya tenaga juru pukul yang hebat. Ya, security kita cuma pakai pentungan. Siapa yang takut dengan pentungan? Kalau di luar negeri, hakim itu dibekali dengan pistol. Masing-masing hakim itu pakai pistol. Kalau di sini kan jangan pistol, pentungannya tidak punya hakim. Dan pengamanan hakim kita sangat kurang. Oleh karena itu, seandainya yang berperkara itu bilang, Pak Hakim, kalau Bapak bacakan putusannya dikabulkan, saya akan mengamuk lah gitu ya. Gimana, berani enggak Bapak mutusnya? Bukan, ini perkaranya tidak elektronik ini. Perkaranya bulan 882. Waktu pembuktian, waktu pembuktian dia datang. Kalau Bapak ini mengabulkan bukti dia ini, menggunakan bukti dia ini, saya akan bunuh. Berani Bapak melanjutkan persidangan? Harus berani. Ya kan? Terus caranya bagaimana? Amankan dia dulu. Ya, kalau dia menghamuk mau ketemu jangan dibacakan, nanti Bapak yang tusuknya nanti. Kayak Pak Taufik itu. Amankan dulu. Kalau tidak bisa diamankan, tunda sidangnya. Tidak apa-apa kita menunda sidang karena keperluan yang sangat darurat. Tunda sidangnya. Nanti berikutnya kalau belum sidang juga, hadirkan polisi di dalam sidang, 10 orang berdiri di depan sini. Tapi senjata lengkap, ya kan? Kalau berhasil berani juga dia ngamuk, dia nekat kalau itu, dia yang akan putus itu. Jadi kita ini hakim itu jangan nekat. Kita harus berani tapi tidak boleh nekat. Berani itu artinya kita tetap perkara itu tetap kita putus. Tapi caranya bagaimana? Yang ngamuk ini diamankan dulu. Kalau tidak bisa ngamuk, tidak bisa aman, ngamuk terus, tunda sidangnya. Skor sidang. Kenapa? Karena negara sudah banyak mengeluarkan uang untuk kita, ya kan? Itu namanya bukan berani, itu namanya nekat, ya. Sudah banyak kejadian di tempat lain. Makanya oleh karena itu Pak Ketua, kita juga harus punya manajemen risiko. Untuk persidangannya sedikitkan manajemen risikonya. Seperti apa kalau begini kasusnya, seperti ini bagaimana mengamankannya. Ya kan? Kejadian di Gorontalo. Yang tergugatnya itu adalah suami polisi reserse dalam kurungan, dalam lapas. Dipanggil oleh pengadilan, dia datang. Dan izin ketua lapas dia datang ke pengadilan. Orang kira dia menghadiri sidang. Ternyata bukan. Dia mau cari istrinya.
dia sudah siapkan silet yang tajam membaru itu setengahnya, masukkan di dompet. Jadi begitu diperiksa oleh satpam ketahuan. Masuk dia cari-cari istrinya, orang kira dia mau ngomong dengan istri. Begitu ketemu, dipegang sama istrinya, diirislah mukanya dengan silet. Habis. Orang stres. Dan masih banyak cerita lain yang terjadi di pengadilan, nyata terjadi. Oleh karena itu kita di pengadilan juga harus membuat SOP-nya. Kalau perkara sudah seperti ini, apa yang harus dilakukan oleh petugas kita? Bagaimana cara mengamankan hakim-hakim kita? Bagaimana mengamankan pegawai-pegawai kita? Jangan begitu terjadi kita bingung semua, tidak tahu apa yang mau dibuat. Harus dibikinkan manajemen risikonya. Ya. Kalau di Australia, ini saya cerita di Australia. Saya ikut rombongan Mahkamah Agung ke Australia itu dulu tahun 2001. Saya ditugasi mengamati Family Court of Australia. Saya banyak bertanya waktu itu. Di antaranya yang saya tanyakan, bagaimana sistem pengamanan di Family Court of Australia. Oleh ketuanya dijawab, ketuanya perempuan waktu itu, pagar depan itu anti bom. Gitu. Di bom juga hancur pagarnya. Jadi begitu dikunci, di bom. Kalau pagar kita, tidak ada pagar gitu. Tidak ada pagar Pak ya. Wah aneh gitu, aneh beda gitu kan. Jadi kalau orang ngamuk apa masuknya masukkan. Jadi orang pagarnya tidak ada. Tidak perlu dibom karena pagarnya tidak ada. Kalau di Family Court of Australia itu pagarnya itu anti bom. Kedua dia ceritakan kursi hakimnya, dia hakimnya hakim tunggal. Kursi hakim itu ada knopnya, ada tombolnya. Kalau kacau persidangannya, tinggal pencet tombol, kursi jatuh ke bawah, ke ruang ke bawah. Masuk ke lorong yang tidak ada satu orang pun yang tahu lorongnya keluarnya di mana, walaupun pegawai pengadilan itu. Begitu tingginya keamanan hakim, safety. Kalau kita kursinya hakimnya bisa membuat hakimnya jatuh ke belakang. Jadi Pak Ketua, ini walaupun saya sambil ketawa-ketawa, tapi ini perlu dipikirkan. Harus dibuat manajemen risikonya, SOP-nya bagaimana kalau seandainya terjadi. Kita tidak minta itu akan terjadi, tapi seandainya terjadi, siapa melakukan apa? Ya pertama kan pintu ruang sidang itu harus dua ya. Yang satu itu hanya boleh dipakai oleh hakim, tidak boleh orang lain masuk di situ. Orang berperkara, saksi ataupun tidak boleh masuk melalui situ. Jadi ada SOP yang ditulis pintu khusus hakim. Supaya apa? Supaya mereka tidak luasa sembarang masuk aja. Jadi begitu nanti seandainya terjadi yang hakim menggunakan pintu khususnya yang punya, walaupun aksesnya ke bawah, ya, tidak ke samping gitu ya. Kemudian melarikan diri keluar bisa. Ya. Kemudian ketika sidang itu kan orang bilang segala sesuatu kan ada prosesnya. Orang mengamuk itu ada prosesnya, ada tanda-tandanya. Begitu masuk sidang saya sudah mulai awas nanti kalau begini. Nah, itu tanda-tanda. Ketua majelis harus buat persidangannya sedemikian aman. Jadi satu orang di sana, satu orang di sana, satu orang di sana. Kalau ada terjadi apa-apa nanti, karena ada tanda-tanda. Ada tanda-tanda bahwa atau datang membawa rombongan satu truk. Itu tanda-tanda. Panggil polisi dulu. Ketua harus memanggil polisi untuk pengamanan itu. Kalau tidak, polisi tidak mau datang, tunda saja sidang. Daripada kita kacau, ya kan? Satu kampung dibawa ke sini, satu truk penuh, merah-merah mukanya semuanya. Apa itu artinya? Sudah setengah minum. Ya, saya tidak tahu orang Medan seperti apa ya. Tapi kalau di Manado, kalau sudah merah-merah itu, udah minum cap tikus. Dia tidak minum betulan. Kalau minum sampai banyak, dia sudah fly, sudah jatuh.
Ini setengah minum, cuma pemanasan aja, untuk memanas ke mukanya, merah mukanya, matanya sudah nyala gitu. Nah, kalau sudah begitu, itu tanda-tanda akan ada ancaman untuk persidangan itu kantor kita. Kantor kita harus diamankan. Kalau tidak pasti amannya, tunda sidangnya, suruh pulang. Itu termasuk manajemen risiko, Pak Ketua ya. Semua segala sesuatu itu diatur. Itu hanya sekedar ikhtiar kita supaya tidak terjadi. Kalau kita sudah ikhtiar terjadi juga, ya kita tidak bisa lah. Tidak urusan kita lagi lah. Nah, ini cerita orang stres tadi Bu ya. Nah, oleh karena itu semua pegawai pengadilan ini harus fresh. Karena yang kita layani orang stres, yang pelayannya harus fresh. Jangan yang dilayani stres, yang melayani juga stres. Kira-kira apa yang terjadi? Kacau lah. Petugas PTSP-nya sudah mulai mengamuk. Teriak, yang datangnya dia juga teriak juga. Lah kacau. Kita cuma harus fresh semuanya. Kalau ada anggota kita yang kelihatan stres, mukanya orang stres kan beda dengan orang biasa. Pokoknya liar matanya itu. Panggil dia. Kamu ada masalah apa? Kalau gitu kamu jangan di situ dulu, kamu di belakang dulu, ganti dengan orang lain. Ya. Jadi ya namanya kita manusia kan biasa lah ya. Kita mau ke kantor, ya si istri ada-ada aja yang dibilang kau mau apa itu dia salah ngomong dia. Lah mulai lah tuh. Apa kau? Ku sudah bilang begini kau mau? Ya mulai tegang lah hakimnya ini. Nah kalau sudah begitu jangan langsung melayani sampai di kantor. Begitu sampai di kantor, ya istirahat dulu sedikit, uduk dulu. Kalau perlu salat bisa salat taubat dan salat apa namanya untuk menghilangkan emosi itu. Kalau sudah tenang nanti baru mulai bekerja, sidang lah atau melayani. Pernah nak kita waktu mau ke kantor itu datang masalah? Pernah nak? Hah? Pernah enggak? Kadang-kadang anak, kadang-kadang suami, kadang-kadang tetangga, kadang-kadang ayam aja bisa bikin masalah. Kadang-kadang kucing. Ibu habis masak, dia makan sama kucing. Datanglah stresnya itu. Iya kan? Ngamuk sama kucing. Jadi saya minta kita semua ini karena pelayan kita harus fresh, segar. Ya kan? Makan yang cukup di rumah, sarapan yang cukup, mandilah sebelum ke kantor. Ada yang nak mandi tak sebelum kantor itu? Jangan, kita ini pelayan orang cium nih, bapak ini bau sekali. Begitu lewat dari kita, apa yang bau ini? Rupanya nak mandi udah 3 hari nak mandi di bapak ini. Jangan ya, berpakaian yang rapi, rambut disisir, jenggot dipotong, dibersihkan, dirapikan, kumis juga begitu. Jangan kumis dengan jenggotnya udah ketemu. Iya kan? Pikir kampung ada yang lama ini. Nah ini cuman candaan saya aja ya. Tapi maksudnya dirapihkan. Nah, boleh kita pelihara jenggot, boleh, tapi dirapihkan. Baju itu yang belum berbau, yang sudah bau jangan dipakai besoknya. Kasihan orang tetangga di sebelahnya. Ya. Sepatunya disemir. Ya. Kalau tidak ada semir ya pakai minyak goreng juga boleh dikit-dikit tipis-tipis gitu supaya yang penting dia tidak melukan, tidak apa sekali. Tidak berjamur. Ini sudah 1 tahun sepatu tidak pernah ada semir. Kita ini pejabat loh. Kita ini
Orang kampung menganggap kita ini semuanya pejabat. Ketiga pun dianggap orang pejabat kantor. Pejabat pengadilan agama tebing tinggi, rapi-rapi. Ya kan, rambutnya tersisir rapi, potongnya harus dipotong. Jangan kita membuat orang lain meremehkan kita karena salah kita sendiri. Ya, kita tidak pantas dihormati karena cara penampilan kita saja semrawutan. Tapi di sini tidak ada kan? Adanya tempat lain. Ya. Kalau di sini alhamdulillah tidak ada. Bajunya disetrika. Kalau tidak ada setrikaan dilipat ditaruh di bawah bantal. Ya. Zaman dahulu kala kan begitu. Bener rapi dia. Ibu-ibu juga begitu. Ya. Rapi lah. Karena agama kita itu adalah agama rapi. Dalam semua hal harus rapi. Berpakaian rapi, bersih. Tuh. Saya anjurkan kalau sebelum ke kantor itu sarapan yang sehat. Jangan pemalas masak. Kadang-kadang kan ibu-ibu ini malas masak. Nanti tengah hari baru makan, kurui-kurui perutnya, baru makan. Ya. Itu kan mendatangkan penyakit. Tahu-tahu datanglah penyakit. Mestinya dari rumah itu sarapan sekedarnya, ya. Jangan cuma minum kopi aja. Minum kopi nggak makan nasi, ya kan tidak ada gizinya. Kopi rokok, orang perokok gitu. Yang penting kopi ada rokok, selesai urusannya itu. Ketawa yang merasa itu ketawa dia. Itu tidak cukup karena kita butuh kesehatan. Kita harus fresh, segar, kuat. Karena kan kita akan bekerja satu hari. Kalau saya yang namanya makan itu yang pagi-pagi itu makan betulan itu karena kita kerja ini. Ya. Kalau ada tengah hari itu ya sekedarnya aja. Apalagi malam. Kalau malam itu kita mau tidur. Nah, sekedarnya aja. Kalau yang makan yang sempurna itu adalah pagi-pagi itu. Makanya ibu harus masak tiap pagi. Kalau ibu sakit, saya yang masak. Karena saya tahu masak. Percaya nggak ibu nih? Karena ibu itu gurunya saya. Guru masak ibu itu saya. Iya. Jadi waktu pertama menikah itu ibu itu belum tahu masak. Saya ajari dikit-dikit. Jadi kalau ibu melahirkan dulu itu selama 40 hari itu dia tidak boleh turun dari tempat tidur. Saya yang urus semuanya. Ya. Saya cekatan juga masak juga. Kalau tidak percaya coba undang saya ke rumah ibu nanti suruh saya masak di sana. Saya masak apapun masakannya. Saya bisa. Mau bikin rendang, mau bikin kalio, mau bikin gulai ikan, gulai ayam, opor segala macam. Saya hafal. Karena saya bersaudara 5 orang laki-laki semua. Saya yang paling tua. Jadi yang membantu ibu saya ketika kecil di dapur itu saya. Jadi saya tidak diajari, tetapi karena setiap hari saya lihat, akhirnya kan tahu caranya masak itu. Makanya saya bilang sama ibu, kalau pengadilan ditutup di seluruh Indonesia, saya akan beralih profesi membuka rumah makan. Itu dari dulu saya bilang kayak gitu. Pokoknya kalau bubar pengadilan ini, kita jualan nasi aja, ya. Ayah kanduang, Iya. Jadi sekali lagi Bapak-Ibu sekalian, kita harus bekerja dalam keadaan gembira. Jangan bekerja dalam keadaan tertekan. Sehingga aura kita itu melayani itu nyaman. Ya. Masalah pribadi itu masalah di rumah, simpan aja di rumah. Kalau ada masalah, saya kasih kuncinya ya. Kalau Bapak Ibu lagi masalah besar, mau ke kantor, jangan dibawa ke kantor. Ambil plastik agak besar dikit, lalu tiupkan ke plastik itu 3 kali. Niatkan untuk mengeluarkan masalah itu, masukkan ke dalam plastik itu. Saya keluarkan kamu di sini. Tiupkan sampai 3 kali. Habis itu kunci rapat-rapat, masuk ke dalam lemari. Tinggalkan dia di rumah situ. Ini benaran ini.
Coba dipraktekkan nanti kalau seandainya ada masalah, coba dipraktekkan. Ya, sebelum kita ke kantor itu, kita tinggalkan dia di rumah. Kita niatkan meninggalkan dia, kita tiupkan 3 kali itu. Saya tinggalkan kamu di sini. Nanti pulang kantor kita berurusan lagi nanti. Nanti pulang kantor kita berurusan lagi dan ambil lagi dia, sudah, saya tidak peduli kamu lagi, buang aja. Jangan ngamuk-ngamuk di kantor. Jangan ngamuk di kantor, ya. Kita butuh ketenangan, butuh kegembiraan, kebahagiaan di kantor. Jadi bekerja itu, mari kita rubah bekerja yang tertekan dengan bekerja yang gembira. Kerja yang gembira, tenang, pekerjaannya ringan, tenaga yang keluarkan kita sedikit, kita bahagia, sehingga stres itu tidak ada lah. Mudah-mudahan tidak ada. Saya sudah kasih obatnya tadi. Tersenyumlah dan bersenandunglah. Itu bukan saya yang punya pendapat ahlinya seperti itu. Karena kita ini orang-orang yang riskan tertular stres. Ya kan? Jangan pelit-pelit tersenyum. Ketemu senyum, ya kan? Dan itu dalam agama kita, senyum itu adalah sedekah. Sedekah yang tidak punya uang. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Jadi kalau kita senyum 10 kali sehari, 10 kali kita bersedekah. Itu Rasulullah yang mengatakan, bukan saya. Rasulullah yang menjamin itu sedekah, menyenangkan. Ya kan? Coba kalau saya ketemu dengan Pak Ketua. Assalamualaikum Ketua. Nah, saya senang, Pak Ketua juga senang, yang melihat juga senang. Gitu. Tapi kalau kita ketemu dan cium betul aja, ya, apalagi membalas dengan kata-kata kasar, orang baik, Pak, bagaimana keadaan Bapak? Kenapa kamu tanya-tanya saya? Apa urusan kamu nanya? Kepo amat. Iya kan? Nah, terakhir, karena ini hari Jumat ya, jam 11. Kita manusia biasa, ya kan? Kita kan manusia biasa. Yang masa lalu kita itu tidak sama, ya. Masa lalu saya beda, masa lalu ibu bapak berbeda. Kalau seandainya ada masa lalu kita tuh yang kelam, tidak usah dipikirkan. Itu masa lalu. Yang kita pikirkan ini adalah dari sekarang ke depan. Saya cerita, ada seorang tokoh besar namanya Syekh Muhammad Jamil Jambe. Dan kenal ya? Syekh Muhammad Jamil Jambe, ahli astronomi atau ilmu falak pertama di Indonesia, orang Bukit Tinggi. Di Indonesia ini ahli ilmu falak pertama itu adalah dia, Syekh Muhammad Jamil Jambe. Syekh itu guru pesantren, guru apa ya? Itu ketika dia sudah jadi syekh. Sebelumnya itu dia bukan syekh. Ketika mudanya umur 20 tahunan itu, dia preman, pencuri, perampok, pejudi, penyabung ayam. Itu kerjaan. Merampok. Dan bukan cuma di kampungnya saja, di kampung-kampung tetangga dia merampok. Sekali dia berjudi, habis semuanya. Habis uangnya semuanya. Sampai bajunya pun digadaikan di perjudian itu. Kalah lagi. Tinggal celana pendek dengan kaos dalam. Pulang dari situ sudah larut malam, dia dengan teman-temannya merampok rumah orang. Ketangkaplah sama orang kampung. Dikejar sama orang kampung. Sampai berkelahi dengan apa? Karena terdesak, banyak orang kampung dan lebih banyak datang. Mereka melarikan diri, rombongannya Syekh Muhammad Jamil Jambe melarikan diri daripada luka-luka itu, bersembunyi di selokan.
Apa itu? Selokan itu. Gorong-gorong apa itu? Gorong-gorong di parit ya, di parit ya. Sembunyi di situ. Beberapa jam dia di dalam air, ada airnya di situ. Datanglah kesadaran petunjuk Allah. Apakah selamanya akan saya akan seperti ini? Berjudi, merampok, kelahi, maling. Datanglah kesadarannya itu. Ya kan? Akhirnya besoknya hidupnya sudah berubah. Dia sudah jadi di dalam selokan itu, dalam pada berdarah ya. Menahan perihnya luka, dingin, tengah malam kan dalam selokan, dalam apa itu, dalam parit berair itu. Begitu sudah aman dia pulang. Mulai dari situlah kesadarannya datang. Ujung cerita dia menjadi orang besar, ulama besar di Sumatera Barat, namanya Syekh Muhammad Jamil Jambe. Pernah dengar namanya Pak? Ya. Ya. Dulunya itu dia bukan orang baik. Preman besar, penjahat besar, terkenal di kampungnya itu. Iya, itu masa lalu kita. Biar saja. Kita sudah bertaubat. Kalau sampai sekarang masih melakukan, tinggalkanlah ya. Kalau ada yang buruk yang masih kita lakukan, tinggalkan, bertaubatlah. Sebanyak itu dosa saya, apa Allah bisa ampuni? Allah ampuni. Kalau kita betul-betul taubat nasuha. Atau ada nyanyi yang saya buatkan saat itu, taubat ya. Nanti saya mendengarkan setelah saya ceramah ini. Ada dua nyanyi yang akan saya perdengarkan hari ini. Yang pertama bertaubat itu, yang kedua nyanyi yang terakhir kali saya buat kemarin, baru kemarin selesai. Ada dua. Selama di Medan ini saya sudah membuat lagu lebih dari 100 buah lagu. Nanti kalau saya pindah dari sini kan saya bagikan semua pegawai pendidikan agama, saya kirim satu-satu. Sudah ada 8 album. Satu album itu ada 15, ada yang 14, ada yang 12. Ya pokoknya saya terus lebih kurang 100 buah lagu. Di antaranya 2 lagu akan saya perdengarkan hari ini. Yang lain nanti akan saya kirimkan sama Bapak Ibu nanti ketika saya meninggalkan Medan ini nantinya. Insya Allah setiap hari saya membuat 1 lagu. Itu yang terakhir. Mari kita bertobat, meninggalkan yang buruk-buruk selama ini, kebiasaan buruk, ya kan? Bekerja kurang rapi, kurang disiplin. Apalagi ada kudis, ada kurap, ada kuting. Kurang teliti. Ya, kurang teliti itu biasanya hakim ya, dan perintah pengganti. Nah, ada satu yang saya lupa. Pak Ketua, meskipun di sini cuma ada 3 orang, saya minta juga supaya melakukan eksaminasi terhadap putusan sendiri, karena tidak ada mesin lain. Jadi nilai ada 3, ambil satu putusan, nilai apa yang kurang dalam putusan kita ini, di mana kurang, lihat di situ ya, supaya ketahuan apa yang harus kita perbaiki ke depan. Sebab kalau itu namanya autokritik, kritik ke dalam dan mengkritik sendiri. Sebenarnya kalau hakimnya banyak, Pak Ketua cukup mengeksaminasi perkara majelis yang di bawahnya. Tapi cuma di sini cuma 1 majelis, ya ambil aja 1 perkara, bertiga tugasnya bukan mencari yang baiknya, mencari yang salahnya di mana. Catat ada berapa kesalahan yang kita temukan dan perbaiki untuk ke depan. Hanya dengan cara seperti itu kita mempersiapkan diri kita untuk putusan yang benar. Karena putusan eksaminasi putusan itu sekarang sudah menjadi apa istilahnya? Sudah menjadi aturan baku. Setiap ada kegiatan promosi, ada apa, itu ada eksaminasinya. Makanya di eksaminasi sendiri kita tahu kekurangan putusan kita tahu. Mestinya tidak ada satupun kekurangan.
baru putusan kita itu sudah benar. Tapi kalau kita sendiri masih bisa menemukan, apalagi orang lain akan lebih gampang menemukannya. Jadi saya minta Pak Ketua melakukan eksaminasi ini minimal 2 kali setahun, 1 semester 1. Tidak usah lama-lama, ambillah waktu lowong, misalnya hari Jumat atau apa yang kita tidak bersidang. Kita khusus mencari kesalahan dalam putusan kita sendiri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian, dan integritas dan profesionalitas kita mulai hari ini kita akan perbaiki. Setuju? Jangan cuma setuju, yang penting implementasinya apa. Kita bikin garis, hari ini kita garis, setelah garis ini berarti hari esok kita mulai pelan-pelan satu-satu, dikit-dikit. Terutama pesan saya ke Pak Ketua itu adalah menghafal Risalatul Qadha. Mulai malam ini hafal dulu, baca istiqadahnya, ambil, bikin satu-satu, taruh di mana gitu. Kita lihat tiap hari. Supaya pengetahuan kita tentang peradilan Islam itu semakin mendalam, karena kita ini peradilan agama. Agamanya adalah agama Islam. Oleh karena itu dasar-dasar, asas-asas peradilan dalam Islam itu harus kita kuasai 100%. Bukan cuma RBG dan HIR, RBG dan HIR juga, RV juga. Tetapi yang paling penting bagi saya itu adalah Risalatul Qadha. Siapa lagi yang akan menguasai itu kalau bukan kita? Demikian, dan barangkali Ibu Hakim Tinggi atau Ibu Ketua Dharma Yukti kali ini ada yang disampaikan. Saya persilakan. Dari saat ini demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mestinya Ibu di awal, tapi tadi saya lupa ya, karena saya terlalu serius. Terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan, Bapak Ketua Pengadilan Agama Tebing Tinggi beserta para hakim. Yang saya hormati Bapak Sekretaris, Ibu Panitra, para pejabat fungsional dan struktural maupun para staf yang hadir pada acara pembinaan yang dilakukan oleh Bapak KPTN hari ini. Sebenarnya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua ini sudah cukup banyak ya. Cuman biasanya seperti itu Bang berdua, biasanya Bapak kasih kesempatan saya di awal sekitar 15 menit, tidak banyak. Tapi ini beliau lupa, saya pikir alhamdulillah biar beliau lebih banyak yang ngomong, itu pun dikasih kesempatan, tidak apa-apa. Jadi kebetulan ini kita bukan yang pertama ketemu ya, karena saya ditugaskan oleh KPTA sebagai hakim tinggi pengawas di Pengadilan Agama Tebing. Tadinya di Binjai, kemarin itu periode kapan pindah menjadi hakim tinggi pengawas di Pengadilan Agama Tebing Tinggi. Mungkin ini tatap muka yang kedua ya. Baik Bapak Ibu sekalian, dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak KPTA, kami akan mengambil satu, yaitu tentang profesionalitas ya. Kenapa? Kita harus bekerja secara profesional. Kita sebagai ketua, kita sebagai hakim, kita sebagai panitera, kita sebagai sekretaris, kita sebagai staf, kita sebagai pejabat fungsional atau struktural, semuanya harus bekerja secara profesional. Profesional itu tadi apa katanya? Kita memahami apa kerja kita sesungguhnya. Bagaimana kita bisa memahami?
belajar hal-hal yang berkenaan dengan pekerjaan kita, sehingga kita paham, kita bisa bersikap, bertindak, sehingga kita masuk kategori orang yang profesional. Saya dulu waktu sempat jadi ketua PA, jadi pengalaman saya ini Pak Ketua PA, begitu saya masuk datang, absen dulu, saya keliling kantor, saya kunjungi semua ruang-ruang di dalam maupun di luar, mana yang menurut saya perlu diperbaiki, langsung saya tegur. Misalnya ada kekurangan apa, saya lihat tugasnya sini, langsung saya panggil orangnya, ya. Jadi kasih arahan secara langsung, dan itu per hari, ya. Jadi yang bersangkutan untuk besok-besok akan lebih teliti lagi tentang tugasnya. Nah, kemudian juga kita sama-sama mengoreksi kelebihan dan keindahan kantor ini. Kebetulan ini belum PBK ya Pak Ketua ya? Udah? Belum. Oh belum seperti PBK. Dari sekarang kita bebenah apa yang harus ada, apa yang harus dipenuhi untuk bisa kita berjuang di pertarungan dalam meraih pendidikan. Nah sekarang kembali ke masalah profesional untuk hakim, ya.